Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aziz Fauzan Rizkianto dari kelas TI 4209. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembahasan dari soal UAS Statin nomor 1. Untuk soal nomor 1 yaitu sampel acak perusahaan yang bergerak dalam utilitas listrik, jasa keuangan, dan pengolahan makanan, memberikan informasi berikut mengenai keuntungan tahunan per karyawan, seperti yang disajikan pada tabel 1 di bawah ini. Haruskah kita menolak atau tidak menolak klaim bahwa tidak ada perbedaan yang nyata dalam populasi untuk keuntungan tahunan per karyawan di masing-masing dari ketiga jenis perusahaan? Gunakan tingkat signifikansi 5% dengan asumsi bahwa keuntungan tahunan per karyawan akan berdistribusi normal dengan varians yang homogen. Diketahui ini merupakan data dari ketiga perusahaan dengan N kecil sama dengan 5. N kecil ini merupakan jumlah data tiap kelompok, sementara N besar merupakan jumlah data keseluruhan. K ini merupakan banyaknya kelompok yaitu 3, dan alfa yaitu 0,05. Ditanya, tentukan apakah kita menolak atau tidak menolak bahwa tidak ada perbedaan yang nyata dalam populasi untuk keuntungan tahunan per karyawan di masing-masing dari ketiga jenis perusahaan. Langkah pertama untuk menjawab pertanyaan dari soal nomor 1 yaitu menentukan hipotesis. Di sini kita menentukan H0 dan H1. H0-nya yaitu rata-rata keuntungan tahunan karyawan adalah sama untuk ketiga jenis perusahaan. Mu1 sama dengan Mu2 sama dengan Mu3. Sedangkan H1-nya yaitu rata-rata keuntungan tahunan karyawan adalah tidak sama untuk ketiga jenis perusahaan. Mu1 tidak sama dengan Mu2, tidak sama dengan Mu3. Langkah kedua yaitu menentukan statistik uji. Statistik uji yang dipakai pada soal nomor 1 ini yaitu uji F. Bisa dilihat di sini adalah merupakan data dari keuntungan tiap perusahaan. Langkah pertama yaitu kita menentukan keuntungan dari tiap perusahaan, yaitu perusahaan 1 49,1 ditambah 43,4 sampai 38,3 yaitu 191,5. Keuntungan perusahaan kedua yaitu 191,3. Keuntungan perusahaan ketiga yaitu 135,4. Kemudian dijumlahkan keuntungan tiga perusahaan ini mendapatkan hasil 518,2. Lalu untuk rataan, setelah menghitung jumlah dari keuntungan tiap perusahaan, kita menghitung rata-rata keuntungan dari perusahaan pertama, yaitu perusahaan pertama rata-ratanya itu 38,3, perusahaan kedua rata-ratanya 38,26, perusahaan ketiga rata-ratanya 27,08. Kemudian dari ketiga perusahaan ini kita hitung lagi rata-ratanya dan mendapatkan hasil 34,55. Selanjutnya kita akan menghitung SST, SSK, dan SSE. Sebelumnya SST ini adalah jumlah kuadrat total, SSK adalah jumlah kuadrat perlakuan, dan SSE ini adalah jumlah kuadrat kesalahan. Langkah pertama yang dihitung yaitu SST atau jumlah kuadrat total dengan rumus seperti ini: YIJ dikurang Y kuadrat dibagi N besar. YIJ didapatkan dari data tiap perusahaan lalu dipangkatkan 2 dan dijumlahkan, seperti 49,1 kuadrat ditambah 55,6 kuadrat sampai dengan 15,8 kuadrat. Kemudian dikurangkan dengan Y kuadrat per N besar. Y kuadrat di sini adalah total dari keuntungan tiga perusahaan, yaitu 518,2 kuadrat dibagi N besar, yaitu tadi jumlah data keseluruhan yaitu 15, menghasilkan 1925,56. Kemudian SSK yaitu
YI kuadrat dibagi N kecil dikurang Y kuadrat dibagi N besar. YI kuadrat ini didapatkan dari jumlah keuntungan perusahaan pertama dikuadratkan ditambah dengan jumlah keuntungan perusahaan kedua dikuadratkan ditambah dengan jumlah perusahaan ketiga kemudian dikuadratkan dan dibagi dengan N kecil. N kecil yaitu jumlah data dalam tiap kelompok, yaitu 5. Kemudian dikurang seperti yang tadi di atas dan menghasilkan 418,14. Kemudian SSE. SSE ini adalah jumlah kuadrat kesalahan. Cara menghitung jumlah kuadrat kesalahan yaitu jumlah kuadrat total dikurang jumlah kuadrat perlakuan. Tinggal masukkan saja datanya yang sudah dihitung tadi dan menghasilkan angka yaitu 1507,42. Setelah menghitung SSK, SST, dan SSE tadi, kita masukkan ke dalam tabel ANOVA, yaitu sumber variansi dari perlakuan dengan jumlah kuadrat SSK yaitu 418,14, derajat bebas dari perlakuan yaitu K dikurang 1 sama dengan 2. K di sini yaitu tadi banyaknya kelompok, yaitu ada 3 dikurang 1 sama dengan 2. Kemudian ada rataan kuadrat. Rataan kuadrat yaitu MSK sama dengan hasil dari SSK dikurang K dikurang 1. Hasil dari SSK dibagi K dikurang 1 sama dengan 209,07. Kemudian untuk sumber variansi dari kesalahan yaitu jumlah kuadratnya 1507,42 dengan derajat bebas 12 dan rataan kuadrat masukkan rumus SSE dibagi K dikali N dikurang 1 dan hasilnya adalah 125,62. Kemudian total sumber variansi dari total yaitu jumlah kuadratnya 1925,56 dengan derajat bebas K dikali N dikurang 1 sama dengan 14. Lalu untuk menghitung F hitung, kita memasukkan rumus dari F yaitu MSK dibagi MSE dengan 296,07 dibagi 125,62 dan menghasilkan F hitung yaitu 1,66. Langkah ketiga yaitu daerah kritis dan kriteria uji. Dari sini kita dapatkan bahwa alfa dari soal nomor 1 yaitu 0,05, V1-nya sama dengan 2 dan V2-nya sama dengan 12. V1 sama dengan 2 ini didapatkan dari derajat bebas dari sumber variansi perlakuan. Sementara V2 sama dengan 12 didapatkan dari sumber variansi kesalahan. Kemudian kita lihat di tabel untuk F hitung yaitu F 0,05,2,12 dan hasilnya adalah setelah dilihat dari tabel yaitu 3,89. Sementara kriteria uji tolak H0 jika F hitung lebih dari sama dengan F tabel atau terima H0 jika F hitung kurang dari F tabel. Langkah keempat yaitu langkah terakhir, kesimpulan. Kesimpulan dari soal nomor 1 yaitu terima H0 karena F hitung nilainya sebesar 1,66 kurang dari F tabel yaitu 3,89. Berdasarkan pada data di atas, dengan taraf nyata 5%, terdapat cukup bukti untuk mengatakan bahwa rata-rata keuntungan tahunan per karyawan untuk ketiga perusahaan adalah sama. Oke, mungkin sekian pembahasan dari soal UAS nomor 1 Statin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.